kita kajian tafsir ya hari ini ya. Ya Ustaz, tafsir Ustaz. Kita sudah masuk ke bab yang baru. Enggak? Ya, bab baru Ustaz, bab baru. Al-Lahab. Binasanya penentang agama gitu ya. Ya. Nanti kalau kita mulai, tolong bapak-bapak ya, moodnya matikan dulu nanti ya, biar kita sama-sama mendengar ya. Baik, kita mulai ya. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali kajian kita pada subuh ini dengan sama-sama membacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik, kita lanjutkan dengan judul yang baru. Silakan dibaca Pak Matondang untuk dibaca Pak. Moodnya dibuka Pak, moodnya Pak. Binasalah penentang agama dan mukjizat Al-Quran. Quran surah Al-Lahab surah 111 ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Terjemah Quran surah Al-Lahab surah 111 ayat 1 sampai 5. Surah ini dinamakan Al-Masad. Nama itu diambil dari kata pada ayat terakhir. Juga dinamakan surat Tabbat karena diawali dengan kata tersebut. Nama lainnya adalah surat Abi Lahab atau surat Al-Lahab. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa surat ini termasuk Makkiyah. Dalam surat sebelumnya, yakni surat An-Nas, diberitakan tentang datangnya pertolongan dan kemenangan dan disertai dengan berbondong-bondongnya manusia untuk masuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan dalam surat ini dijelaskan tentang kebinasaan dan azab yang akan diterima oleh kafir yang amat memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah Abu Lahab beserta istrinya. Jika dikaitkan dengan surat sebelumnya lagi, yakni surah Al-Kafirun, tampak sangat relevan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Lalu seolah dikatakan, wahai Tuhanku, apa balasan untukku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nas wa Al-Fat, pertolongan dan kemenangan. Kemudian beliau bertanya lagi, lalu apa balasan untuk pamanku yang mengajak kepada penyembahan berhala? Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, dapat yada Abi Lahab. Janji atau kabar gembira itu didahulukan daripada ancaman agar an-naf atau pertolongan menjadi akibat bagi firman-Nya. Waliyadin, sedangkan ancaman dikembalikan kepada firman-Nya, lakum dinukum. Perspektif lainnya ketika turun firman-Nya, lakum dinukum waliyadin, seolah dikatakan, ya Tuhanku, apa balasan bagi orang yang taat? Dikatakan nas wal alfat, atau pertolongan dan kemenangan. Lalu dikatakan, apa balasan bagi orang yang bermaksiat? Dikatakan kerugian di dunia dan hukuman di akhirat. Sebagaimana ditunjukkan oleh surah ini. Selain itu, ketika dalam surat sebelum yang diberitakan tentang masuknya orang-orang ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, lalu dalam surat ini diberitakan tentang orang yang tidak masuk ke dalam agamanya merugi dan tidak termasuk penduduk Makkah yang beriman. Ya. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, sekarang kita masuk ke tema binasanya penentang agama. Jadi tema ini sangat luar biasa ya, yaitu diawali dengan binasanya penentang. Jadi setiap yang menentang agama Islam itu pasti akan binasa. Dan ini menunjukkan secara fakta jelas sekali, termasuklah Abu Lahab, termasuklah orang-orang yang penentang agama seperti Mustafa Kamal dan sebagainya. Dan mukjizatnya Al-Quran. Ini temanya. Pembahasan kita adalah dari surah Al-Lahab. Surah ini insya Allah kita hafal semua, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Artinya ini apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Itu artinya. Dan sesungguhnya dia akan binasa. Jadi sudahlah binasa tangan Abu Lahab. Ada lagi yang menguatkan watab, dari tabbat, binasa, ya. Tabbat yada abilah abi watab, binasa. Tabbat binasalah dua tangan Abu Lahab. Watab, pasti binasa. Itulah maknanya. Jadi artinya itu apa? Pasti binasa. Pasti akan binasa. Watab, pasti akan binasa.
ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta, bendanya, dan apa yang dia usahakan. Jadi apapun yang diusahakan oleh Abu Lahab tidak ada faedahnya sama dirinya. Hartanya nggak berfaedah, ya, dan juga usahanya juga nggak berfaedah. Jadi orang-orang yang penentang agama itu, dia mendapatkan uang yang begitu besar ataupun harta yang begitu banyak, itu tidak akan ada faedahnya. Seperti Abu Lahab itu. Maka kata Allah, Abu Lahab ini kelak akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Jadi sudah jelas ya. Sudah pasti tempatnya Abu Lahab itu sudah pasti. Tempatnya Abu Lahab itu adalah di neraka yang bergejolak. Nah, jadi tempatnya Abu Lahab itu tempatnya sudah pasti. Sementara kita belum tahu tempat kita di mana. Sedangkan Abu Lahab sudah pasti tempatnya, yaitu di neraka. Kalau kita belum tahu, makanya hati-hati. Karena kita belum tahu tempat kita, ya siap-siaplah kita. Tempat kita itu ada dua. Kalau nggak di surga, neraka. Kalau Abu Lahab udah pasti tempatnya, yaitu apa? Neraka. Neraka. Nah, itu tempatnya. Dan Abu Lahab ini ternyata bukan hanya dia saja yang masuk neraka, tapi juga istrinya. Istrinya juga masuk neraka. Bahkan istrinya akan membawa kayu bakar. Yang di lehernya itu ada tali dari sabut. Nantinya di dalam neraka itu. Nah, inilah terjemahan Quran surah Al-Lahab ini. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, surah ini juga ya dinamakan Al-Masad. Masad ya, Masad. Masad. Jadi mim masad. Masad itu artinya sabut. Masad. Nama ini kenapa maka masad diambil dari kata akhir dari surah ini. Disebut juga adalah masad. Dan surah ini juga dinamakan Tabbat. Karena diawali dari surah Tabbat. Nama lainnya surah Al-Lahab atau surah Lahab. Surah ini terdiri dari 5 ayat. Tidak ada perbedaan pendapat. Surah ini diturunkan di Makkah. Jadi surah ini 3 namanya. Bisa Lahab, bisa Tabbat. Baca surah Tabbat berarti Tabbat. Baca surah Masad berarti Tabbat juga. Surah Tabbat juga. Surah Lahab. Surah Lahab, surah Masad, surah Tabbat sama. Ya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Ayat ini turun adalah di Mekah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, di dalam surah sebelumnya itu ada An-Nasr. Ijazah An-Nasrullahi wal Fath kan gitu. Itu sudah kemarin kita ceritakan, diberitakan tentang pertolongan dan kemenangan yang mana ya dengan berbondong-bondongnya manusia untuk masuk agama Allah ini. Di dalam surah An-Nasr itu. Jadi di dalam surah itu diceritakan adalah orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Sedangkan di dalam surah ini akan menjelaskan tentang kebinasaan dan azab yang diterima orang kafir
yang memusuhi agama Allah. Jadi dalam surah Lahab ini akan diceritakan begitu nanti. Siapa-siapa yang penentang agama Allah itu akan diazab. Terutama adalah orang kafir. Penentang Allah, penentang Rasulullah. Itulah dia Abu Lahab beserta dengan istrinya. Jadi bapak-bapak, kalaulah dikaitkan surah Al-Lahab ini dengan surah sebelumnya, yakni arti surah Al-Kafirun, maka sangat relevanlah ketika Allah berfirman lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Seolah-olah dikatakan begitu. Wahai Tuhanku, apa balasan untuk? Maka Allah pun berfirman dalam surah An-Nasr, Al-Fatih, pertolongan dan kemenangan. Nah, itu balasannya. Pertolongan dan kemenangan. Kemudian dia bertanya lagi, lalu apa balasan untuk pamanku yang mengajak kepada penyembahan berhala? Maka tabbat yada abilah habib watab. Janji atau kabar gembira itu dahulukan daripada ancaman, ya, agar nasar dan atau pertolongan menjadi akibat bagi waliyadin, ya, agama kamu. Sedangkan ancaman dikembalikan kepada firman-Nya, lakum dinukum waliyadin. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, Rasulullah meminta, apa ya Allah pertolongan yang kau berikan kepadaku? Apa yang kau berikan kepadaku? Ternyata Allah berikan kepada Rasulullah adalah kemenangan dan pertolongan. Di dalam, kalau kita kaitkan dengan sebelumnya, ya. Jadi ketika Rasulullah bertanya, ya Allah, apa yang kau berikan kepadaku? Kemenangan dan pertolongan. Lalu apa pula yang kau berikan kepada orang-orang yang penentang agama seperti paman? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu dia. Makanya sangat relevan ayat ini, lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Bagi kamu agama kamu, bagi agama. Kalau agama kita yang diberikan oleh Allah adalah kemenangan dan pertolongan. Bagi dia adalah kecelakaan, kebinasaan. Tabbat yada. Masa. Ini bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi perspektif lainnya ketika turun firman Allah lakum dinukum waliyadin, seolah dikatakan, ya Tuhanku, apa balasan bagi orang yang taat? Dikatakan nasar, pertolongan dan kemenangan. Lalu apa balasan bagi orang yang bermaksiat? Kerugian di dunia dan hukuman di akhirat. Sebagaimana ditunjukkan surat ini. Jadi berarti bagi orang yang menolong agama Allah, bagi orang yang berjuang dalam agama Allah, itu akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan. Sedangkan orang-orang yang penentang agama Allah, dia akan mendapat kebinasaan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Makanya tidak ada satupun orang yang menentang agama Allah itu selamat dari ancaman dan hukuman di dunia. Tidak ada. Yang terkenal yang kita tahu dalam sejarah, coba, orang-orang penentang agama Allah itu di akhir hayatnya nggak pernah ada yang beres. Abu Lahab, ya, udah masa hidupnya badannya membusuk, tapi nggak mati-mati. Sampai akhirnya mati, ya, dikuburkan di atas gunung, tetap juga busuk. Mustafa Kamal, penentang agama Allah dan bahkan membubarkan khilafah, matinya juga membusuk, bahkan belum mati-mati, sudah membusuk. Bahkan hari ini Perdana Menteri Israel, apa namanya, Sharon, dulu Sharon apa namanya, itu juga membusuk,
matinya. Termasuk juga kalau kita lihat faktanya, orang-orang yang penentang agama Allah itu selalu matinya itu membusuk. Di dunia saja sudah diberikan siksaan kepadanya, terlebih lagi nanti di akhirat. Namun sayangnya orang hari ini tidak menjadikan itu sebagai pelajaran, tidak dijadikan sebagai iktibar. Tetap juga mereka menentang agama Allah, maka akan mereka rasakan nanti akibat itu. Jadi selain itu ketika dalam surah sebelumnya itu diberitakan tentang masuknya orang ke dalam agama Allah, lalu dalam surah ini diberitakan tentang orang yang tidak masuk ke dalam agamanya, maka disebutlah orang itu akan merugi dan tidak termasuk penduduk Makkah yang beriman. Nah, inilah bapak-bapak, saudara-saudara, ya, surah Tabat ini, dan nantinya ya penjelasannya tentang bagaimana orang yang mendapatkan pertolongan dari agama Allah, serta bagaimana orang-orang yang nanti akan celaka dari agama Allah. Nah, inilah ya penjelasannya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang perlu kita diskusikan dari bapak-bapak, saudara-saudara, dipersilahkan. Ustaz ngasih info sebentar Ustaz ya. Nanti kalau Kenapa? kita enggak, maksudnya ngasih info sebentar, nanti kalau kita terlempar putus nanti masuk lagi ya Bapak Ibu ya. Klik ulang Oh ya. iya. Ini harus melapor lagi nih ke Telkom saya nanti. Ya, itu infonya ya. Nanti kalau terputus kita masuk lagi ya. Ya, silakan yang mau bertanya, Bapak dan Ibu, silakan yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Itu Pak Ustaz, tadi kan penentang agama itu kriteria yang bagaimana orang yang termasuk itu kafir gak jelas. Jadi yang selain itu Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Penentang agama tadi, penentang agama Allah tadi. Yang jelas orang kafir. Ya. Tentunya adalah penentang agama Allah itu adalah kriterianya itu dijelaskan oleh Allah juga di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa man fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ada 3 dia. 3 ini adalah orang yang melawan Allah. Yang pertama jelas orang kafir. Orang kafir itu jelas dia adalah penentang agama Allah. Yang kedua adalah orang yang zalim. Dia tahu bahwasanya penegakan hukum Allah itu harus diterapkan. Tapi dia tidak mau melaksanakannya. Bahkan dia melarang orang untuk menerapkannya. Usahakan dia menerapkan, usahakan untuk diterapkan, untuk disampaikan pun tidak boleh bagi diri dia. Bahkan dia bikin aturan untuk membuat agar hukum Allah itu tidak diterapkan. Itu termasuk zalim. Apakah termasuk ada orang Islam yang di sana? Iya. Kalau ada orang Islam yang di sana untuk menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termasuk orang yang zalim. Termasuk orang yang zalim, yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya, hari ini ketika ada orang yang mempersekusi untuk menyampaikan bendera Rasulullah, Al-Liwa Ar-Raya, ya, Al-Liwa Ar-Raya itulah bendera yang berwarna hitam, tulisannya warna putih. Itu Ar-Raya, ada dia dasarnya putih, tulisannya berwarna hitam. Itu dia liwa. Ketika itu disampaikan dan dia menantang itu,
berarti dia termasuk adalah orang yang penentang agama Allah. Atau yang kedua, orang-orang yang menyampaikan khilafah, beringinan untuk dipimpin khalifah, lalu dia tantang itu semua, maka dia termasuk orang yang binasa. Lalu siapa lagi orang yang fasik? Orang yang fasik juga ketika dia nggak mau menegakkan agama Allah dan berdiam diri, bahkan juga tidak open, bahkan juga bisa menyampaikan sesuatu kepada yang lain, maka dia termasuk juga adalah orang yang celaka. Inilah kriteria dari orang-orang yang binasa dan celaka itu. Gitu dia Pak Rusman. Syukron Ustaz. Ya Pak. Ada lagi bapak-bapak, saudara-saudara? Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Jun. Iya Pak Ustaz. Mungkin ini di awal kita mempelajari surat Al-Lahab ini kan Abu Lahab ini udah dikatakan penentang dan azabnya itu. Nah, kalau kita lihat kan pada zaman itu kan agama yang dibawakan oleh Rasulullah itu kan baru di apa ya? Baru akan disebarkan oleh oleh Rasulullah. Ya, mungkin pada saat itu kan masih banyak orang-orang yang kafir itu, belum memahami itu agama itu secara itu kan Ustaz ya. Nah, ini di awal-awal ini apa imannya ke Abu Lahab ini? Abu Lahab ini kan pamannya Nabi Ustaz ya. Yang misalkan di Abu Lahab ini yang dicap langsung ini adalah penentang agama. Kan pada zaman itu pasti pada zaman itu kan masih banyak kaum orang di sana itu yang belum memahami atau masuk atau belum meyakini akan agama kita ini. Ini imahnya apa Ustaz? Langsung Abu Lahab ini di saat agama baru disebar dibawakan oleh Rasulullah, itu dia udah dianggap penentang yang begitu keras azab kepada Abu Lahab nih Ustaz. Iya. Jadi kan kategori dari kafir itu kan ada bermacam-macam. Ya. Ada namanya kafir itu kafir harbi fi'lan. Ada namanya kafir muahid. Ada namanya kafir zimmi. Ada namanya kafir harbi fi'lan dan apa satu lagi itu. Ada beberapa kafir itu. Jadi kafir-kafir yang tidak menentang, dia memang kafir. Tapi dia tidak menentang. Artinya dia masih bersahabat dan menerima agama itu. Dan dia tidak ada menunjukkan perlawanan kepada Rasulullah. Nah, itu namanya adalah kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah kafir yang bersama-sama hidup dengan Rasulullah. Tapi ada juga kafir itu kafir muahid. Kafir muahid ini adalah orang-orang kafir yang melakukan perjanjian dengan Rasulullah. Itu juga bukan penentang, tapi ada perjanjian. Ya. Tapi modelnya Abu Lahab ini adalah menentang. Maka disebut dengan kafir harbi fi'lan. Orang kafir yang ingin untuk memerangi kaum muslimin serta menunjukkan aktivitasnya. Nah, itulah dia contohnya. Jadi makanya Allah itu sangat marah kepada Abu Lahab ini. Kenapa? Sudahlah dia kafir, menentang pula lagi, menghalang-halangi Rasulullah juga lagi. Nah, itulah makanya sangat dahsyatlah azab dia. Jadi kalau hari ini ada orang kafir yang seperti ini ya sama dengan Abu Lahab, penentang. Nah,
Bahkan bukan hanya orang kafir kalau sekarang, ya kan? Kalau zaman dulu oke, berarti kan nggak ada belum. Masih apa? Masih satu Abu Lahab aja. Kalau zaman sekarang bukan hanya orang kafir yang penentang itu, bahkan orang Islam sendiri yang menentang agama Islam itu sendiri. Ini nanti lebih parah daripada Abu Lahab. Dia ngaku Islam, tapi dia yang menentang Islam. Bahkan mempersekusi Islam, bahkan mengatakan Islam itu macam-macam. Jadi makanya saya kategorikan tadi ada 3. Orang kafir, orang zolim, orang fasik, tetapi yang menentang Islam. Kalau dia fasik nggak menentang Islam, dia cukup berdosa saja. Kalau dia zolim tapi tidak menentang Islam, itu cukup dia ya berdosa saja. Kalau orang kafir, ya nanti dia memang ke neraka juga kalau orang kafir kan gitu kan. Jadi artinya begitu dahsyatnya siksaan ataupun azab yang Allah berikan kepada Abu Lahab karena dia menentang, menghalangi, bahkan mengancam dan ingin untuk membunuh adik-adik Abu Lahab. Jadi itulah makanya sangat dahsyat siksaannya kepada mereka, kepada Abu Lahab. Kepada kafir yang lain tidak seperti itu, tidak. Karena tidak ada mereka melakukan ancaman kepada Abu Lahab. Jadi kalau kita melihat, ya, ancaman yang berat itu hanya kepada orang-orang yang menentang agama Allah, yang menghalangi agama Allah, bahkan ingin untuk mempersekusi agama Allah. Jadi zaman hari ini yang kemarin-kemarin yang mempersekusi Islam itu nanti akan mendapatkan azab dari Allah kalau mereka tidak bertaubat. Itu juga buat ujungnya ya, yang muslim. Kalau dia bertaubat, ya enggak. Tapi kalau mereka tidak bertaubat dan terus-terus menentang agama Allah, mereka akan mendapatkan siksa yang sama seperti Abu Lahab. Gitu dia Pak Jun. Iya Ustaz. Iya Pak, iya baik. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, masih ada lagi yang mau kita diskusikan? Ya, Dipersilahkan. 1 menit lagi ya. Insya Allah kita akan terputus. Nanti kita klik ulang Bapak-bapak ya. Saya mohon maaf ini. Nanti kita begitu terputus kita klik ulang ya. Ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Ya Ustaz, kalau nggak ada, mungkin sebetulnya apa mungkin belum masuk. Cuman di ayat pertama ini kan disebutkan itu yang apa? Yang binasa itu adalah kedua tangannya, Ustaz. Jadi mungkin kata-kata tangan yang dibinasakan, Ustaz. Kira-kira apa ini, Pak Ustaz? Bukan. Iya. Jadi nanti memang kita memang belum membaca tafsir-tafsirnya ini, ya kan? Yes. Apa yang dimaksud dengan nanti kedua tangannya, nanti kita akan bisa lihat ya. Jadi di dalam penjelasan para ulama di sini ya, bahwa di sini ada gelar ya yang akan didapat oleh Abu Lahab itu. Ada yang dikenal sebagai di sini ya kan nanti
belum masuk kan? Apa? Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah masuk lagi ya. Ya silakan tadi apa? Mana Pak tadi? Pak Junaidi tadi tanya ya. Ya, Muhammad. Enggak, tadi Bapak tadi bertanya kan? Oh ya udah sampai. Oh, udah sampai. Iya. Ya nanti juga akan dijelaskan di dalam tafsir yang kita baca ini bahwa ya apa namanya itu yang mana tangannya itu celaka. Artinya apa? Akibat daripada perbuatan dia yang terdahulu. Nah, maka celaka. Jadi apa-apa yang diusahakannya itu maka disebut dengan tangan. Kinayahnya. Jadi apa yang pernah dia usahakan dulu itu akan dia membuat dia celaka. Jadi bukan hanya dua tangannya saja, tapi itu hanya menunjukkan kan yang namanya usaha itu kan pakai tangan. Gitu. Jadi apa yang diusahakan itulah yang membuat dia celaka nanti. Jadi dimaknakan dibuat di situ dalam kalimatnya oleh Allah adalah yada, tabat yada. Nah, tabat yada itu dua tangan. Yada itu tangan. Jadi artinya makna yada itu bisa juga adalah apa-apa yang diusahakannya. Jadi usaha dari Abu Lahab itu nanti akibatnya adalah dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti insya Allah banyak penjelasan para ulama tentang tafsirnya itu. Nah, gitu Pak ya. Iya Ustaz. Baik, kalau begitu kita lanjutkanlah biar nanti lebih jelas ya. Kita masuk kepada sebab turunnya ayat ini. Silakan dulu Pak Sapri dulu membacanya. Sebab Halaman 551 Pak. Kalau yang nggak tahu punya Bapak halaman berapa nih? Halaman 552. Sebab nuzul dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala lamma nazzalat wa anzir asirataka aqrabin wa rabbaka minhumul mukhlasina kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sa'idat safa fahatafa ya sabaha faqalu man haza fahastama'u ilaihi faqala ara'aytum in akhbartukum anna khailan takhruju min safhi hazal jabali akuntum musaddiki qalu ma jarabna alaika kaziban qala wa inni nazirun lakum baina yadai azabin sadid qala Abu Lahab tabbalaka ma jama'tana illa lihaza thumma qama fanazalat tabat yada Abi Lahab wa tab wa qad tabba akaza qara'al a'mas yauma izin. Ketika turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Terjemahan Quran surat As-Surah surat ke-26 ayat 214. Rasulullah SAW keluar hingga naik ke atas bukit Safa dan menyerukan, wahai sekalian manusia. Orang-orang Quraisy pun bertanya, siapakah orang ini? Akhirnya mereka pun berkumpul kepada beliau. Beliau bersabda,
Bagaimana pendapat kalian jika aku mengabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ada pasukan berkuda akan segera keluar menyerang kalian? Apakah kalian akan membenarkanku? Mereka menjawab, ya, kami belum pernah mendengar bahwa kamu berdusta. Beliau kemudian bersabda, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian bahwa di hadapanku ada azab yang sangat pedih. Maka Abu Lahab pun berkata, celaka kamu wahai Muhammad, apakah hanya lantaran ini kamu mengumpulkan kami? Setelah itu ia langsung beranjak dan turunlah firman Allah. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Al-A'mas membacanya, sungguh dia telah celaka pada hari ini. Al-Hadis riwayat Al-Bukhari. Riwayat serupa dikeluarkan Sa'id bin Mas'ur, Muslim, Ibnu Al-Munzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Marduyah, Abu Naim, dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Dikatakan Ibnu Zaid, makna la tabah adalah al-khasir atau kerugian. Lalu menceritakan tentang sebab turunnya ayat ini. Terjemahannya terjemahannya aja baca. Abu Lahab bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan aku terima apabila aku beriman kepadamu, wahai Nabi Muhammad? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seperti yang diterima oleh kaum muslimin. Lalu ia berkata, apakah tidak ada kelebihan apapun atas mereka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa yang sebenarnya engkau inginkan? Ia berkata, sungguh merugi mengikuti agama ini. Aku dan mereka disamaratakan, lalu diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ia berkata, merugi disebabkan oleh ulah tangan mereka. Ada juga riwayat dari Abdurrahman bin Kaisar yang menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Setiap kali ada utusan dari daerah lain yang ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab selalu menemui mereka terlebih dahulu. Lalu ia bertanya-tanya tentang apa yang mereka ketahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjawab, tentu yang mengenalnya dibanding ini. Lalu Abu Lahab akan berkata, dia adalah seorang pendusta dan penyihir. Maka para utusan itu pulang kembali mengurungkan niat mereka untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika datanglah satu utusan dan seperti biasanya Abu Lahab pun mencegat mereka terlebih dahulu dan mengatakan apa yang selalu ia katakan. Namun berbeda dengan utusan lainnya. Utusan kali ini kepada Abu Lahab, kami akan kembali ke daerah asal kami kecuali kami telah bertemu dengannya dan mendengar apa yang akan dikatakan olehnya. Lalu Abu Lahab kata, sesungguhnya kami ini masih mendengarnya hingga saat oleh karena itulah kencaraanlah baginya. Berita ini kemudian sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau merasa sangat sedih mendengarnya. Kemudian turunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia binasa hingga akhir surat. Diriwayatkan pula bahwa ketika itu Abu Lahab berniat ingin melempar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah batu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencegah batu itu sampai mengenai tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab
dan sesungguhnya dia akan binasa, yakni kedua tangan yang melempar ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir ayat. Udah Pak, cukup Pak. Oh ya. Jadi Bapak, saudara-saudara, apa penyebab turun ayat ini kok? Ayat ini turun. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Apa sebabnya turunnya ayat ini? Ada beberapa penjelasan kenapa ayat ini turun. Di antaranya adalah dari Ibnu Abbas. Ini adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, ya, ketika lamma nazalat, ketika ayat ini turun, wa anjir ashiratakal aqrabina, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini ayat ini turun ketika Rasulullah memberikan peringatan kepada kaum kerabat yang terdekat. Warah toka minhumul mukhlasina. Raja Rasulullah keluar hingga naik ke atas hatta su'ida sofa. Dia pun naik ke atas sofa. Fahatlafa, lalu dia pun menyerukan kepada mereka kaum kerabatnya tadi. Ya sabahahu, kata beliau, wahai sekalian manusia. Itu kata Rasulullah. Faqalu, maka mereka pun menjawab apa tadi yang disampaikan Rasulullah, orang-orang Quraisy tadi. Man haja, siapa orang ini? Kata mereka. Fajtama'u ilaih, ya, akhirnya mereka pun berkumpul di sana. Faqala, maka Nabi pun berkata, ya, setelah mereka berkumpul tadi, Nabi berkata, Ara'aitum in akhbaratukum an khailan takhruju min sabhi hajal jabali akuntum musaddaqi. Kata Rasulullah. Ini ungkapan Rasulullah. Bagaimana pendapat kalian? Kata Rasulullah. Jika aku mengabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda akan segera keluar menyerang kalian, apakah kalian akan percaya kepadaku? Kata Rasulullah. Apakah kalian membenarkanku? Qalu, maka mereka jawab apa? Majarobna alaika kadiba. Kata mereka, kami belum pernah mendengar engkau bahwa kau berdusta. Itu yang dikatakan mereka. Jadi Rasulullah itu nggak pernah berdusta. Rasulullah itu nggak pernah berdusta. Nggak pernah dia berbohong. Makanya mereka percaya. Qala, maka Nabi pun berkata, fa inni najirul lakum baina yaday adzabin sadid. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian bahwa di hadapanku ada azab yang sangat pedih. Itulah secara singkat dikatakan Rasulullah. Lalu qala, dijawab Abu Lahab lah, ya kan? Qala Abu Lahab, berkatalah Apa Ustaz? Moodnya Ustaz? Mood Ustaz terkunci tuh Ustaz. Moodnya. Mikrofon Ustaz itu, ya. ya, Bang, tadi ada yang nelpon tadi ya. Nah, jadi para ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dengan adanya ungkapan Abu Lahab tabbat
laka, celaka bagi engkau majama'na tanah, hanya inilah pula aku kumpulkan kami di sini, kata dia. Maka summa qama banazalat, kemudian turunlah surah ini, tabbat yada abi lahabiw wa tab wa qad tabbaha kaza baru'aha illa a'masu yauma ijin. Jadi inilah penyebab turunnya ayat ini, yang mana Abu Lahab, yang mana Rasulullah mengumpulkan mereka di atas bukit Sofa. Disampaikan Rasulullah dia seorang penyampai, berarti kan Nabi. Maka Abu Lahab mengatakan, celakalah engkau ya Muhammad. Ini yang rupanya kau kumpulkan kami di sini. Maka pada saat itu turunlah surah Tabbat. Ini satu penjelasan dari Ibnu Abbas sebab turunnya ayat ini. Lalu dikatakan Ibnu Zaid, makna tabbat di situ kerugian. Karena di sini menceritakan ya, Abu Lahab ini kan bertanya kepada Nabi, apa yang akan aku terima apabila aku beriman kepadamu wahai Muhammad? Nabi menjawab seperti yang diterima oleh kaum muslimin lainnya. Lalu ia berkata, apakah tidak ada kelebihan apapun atas mereka? Nabi SAW menjawab, apa yang sebenarnya engkau inginkan? Ia berkata, sungguh merugi mengikuti agama ini. Aku dan mereka dirasa-ratakan. Lalu diturunkan juga surah Tabbat ini. Jadi ada sebagian berpendapat, kalau Ibnu Abbas tadi pendapatnya adalah ketika dikumpulkan oleh Rasulullah. Kalau yang pendapat dari Ibnu Zaid, dia berpendapat bahwasanya Abu Lahab itu minta lebih nilai, lebih tinggi lagi. Kau, apa yang kau kasih sama aku kalau aku ikut agama kau ini? Begitulah kalau bahasa kita ya. Ya samalah seperti yang lain. Masa kau samakan aku dengan mereka? Artinya dia tidak terima kalau disamarkan. Kan gitu. Kadang-kadang kan banyak orang minta ketua gitu. Minta ketua rupanya dia kan gitu. Minta ketua kan gitu. Minta ketua ini kan banyak. Karena ketua ini punya kelebihan ini. Ada kelebihan ketua itu rupanya. Ya kan, walaupun dia nggak bekerja. Kan ada ceritanya itu. Ada seorang yang jual monyet. Monyet yang pertama keahliannya bisa memanjat. Wah, dihargakan berapa? 500.000. 500.000. Wah, mahal kali. Wah, pandai manjat katanya. Yang satu lagi itu yang agak besar sedikit. Wah, itu 1 juta. Oh, mahal kali 1 juta. Oh, dia pandai manjat, pandai memilih mana kelapa tua, mana kelapa muda. Oh, itu yang kurus. Pakai tai mata. Malas saja kerjanya itu. Wah, itu mahal itu. 1,5 juta. Wah, kenapa kalau mahal? Padahal dia kurus. Matanya banyak. Oh, itu ketuanya, maka mahal. Jadi ketua itu mahal. Kalau nggak diperintahnya nggak naik semua. Itu makanya banyak orang ingin jadi ketua. Walaupun batik mata dia. Abu Lahab ternyata minta ketua dia. Minta, kok sama aku dengan mereka, kata Abu Lahab. Maka turunlah surah Tabbat ini. Lalu ada juga riwayat yang ketiga menjelaskan bahwasanya Abu Lahab ini suka menghalang-halangi ketika ada orang yang mau bertemu dengan Rasulullah. Ya. Seperti yang dijelaskan dalam sini juga, ada orang yang datang, ada riwayat dari Abdurrahman bin Kaisan yang menyebutkan turun ini ada utusan dia dari daerah yang lain ingin ketemu dengan Rasulullah, tapi dihalang-halanginya. Ngapain kalian ketemu dengan dia itu? Dia itu penyihir, pendusta. Akhirnya mereka mengurungkan niatnya. Jadi ada 3 hal yang kita lihat ya, sebab turunnya ayat ini ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan. Akhirnya itulah. Ada juga lagi riwayat yang lain. Ingin pula bahwa ketika Abu Lahab berniat ingin melempar Nabi dengan sebuah batu, Allah mencegah batu itu sampai mengenai tubuh Nabi. Maka turunlah ayat ini. Jadi makanya kalau kita lihat ya, ada 4
penyebab turunnya ayat ini. Yang pertama tadi adalah karena Rasulullah memperingatkan mereka di Bukit Sofa. Yang kedua adalah yang mana Abu Lahab ingin minta jabatan rupanya, nggak dikasih, kan? Ingin lebih. Gitu. Yang ketiga, Abu Lahab itu suka menghalangi orang-orang yang berniat untuk ketemu dengan Rasulullah. Dan yang keempat, Abu Lahab itu ternyata berniat untuk melempar Rasulullah pakai batu. Nah, inilah ya riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana Abu Lahab ini, bagaimana turunnya ayat Al-Quran ini. Jadi sebab turunnya ini ada yang pertama dari hadis Ibnu Abbas, yang kedua dari Ibnu Zaid, dan yang ketiga dari Abdurrahman bin Kaisan, dan yang keempat riwayat yang lain. Jadi ada 4 sebabnya turunnya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada penjelasan, ada 4 ini. Yang salah satunya yang mana, tapi yang 4 inilah yang menjelaskan kenapa Allah turunkan surah Tabat ini, atau surah Masad ini, atau surah Lahab ini. Nah, inilah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu, Bapak-bapak, saudara-saudara, silakan. Ya, silakan Bapak-bapak yang mau bertanya. Mungkin satu pertanyaan lah ya sebelum kita tutup. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan ya dengan kajian pelanjutan surah Lahab. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf ya kepada bapak-bapak, saudara-saudara. Saya kembalikan kepada Bang Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, sekali Ustaz atas ilmu, waktu dan materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin. Dan juga bapak-bapak yang hadir sama-sama diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih punya utang piutang semoga cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak ya, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Ya Ustaz. Insya Allah kita besok masih mengaji bapak-bapak ya, sama Ustaz Abdi ya, kitab metode dakwah Al-Quran ya. Dan juga yang mau berbagi rezekinya ya, masih bisa dikirim ya uang tabaruknya. Insya Allah nanti sore akan kita serahkan kepada guru kita ya. Terima kasih ya. Kita berjumpa kembali di besok ya. Kita tutup yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.